Setelah dua pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden mendaftar, Komisi Pemilihan Umum kini menunggu pasangan lain. Saat ini, Prabowo Subianto, bakal capres Koalisi Indonesia Maju, tengah menimbang siapa bakal calon wakil presiden yang mendampinginya. Jejak pendapat Lembaga Survei Indonesia menyatakan Prabowo Erick Thohir lebih unggul dibanding Prabowo Gibran. Kamis, 19 Oktober 2023. Di hari pertama pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum, dua pasang bakal calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo, Mahfud MD, sudah selesai menyerahkan berkas pendaftaran di antar para petinggi partai koalisi masing-masing. Sekarang, yang masih belum mendaftar adalah Prabowo Subianto, bakal capres Koalisi Indonesia Maju. Koalisi yang terdiri dari 4 partai berkursi parlemen, Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Demokrat. Belum ada tanda-tanda siapa yang dipilih Prabowo dan para petinggi koalisi untuk mendampingi Prabowo. Bursa calonnya mengerucut ke 3 orang. Dengan yang paling kuat diusung adalah Erick Thohir, Menteri BUMN dan Ketua Umum PSSI. Kemudian Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani punya cara untuk membocorkan siapa yang cenderung dipilih Prabowo. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan, dia sosok berpengalaman di pemerintahan. Gibran yang mirip dengan kriteria yang diucapkan Muzani, yakni muda dan pengalaman di pemerintahan, merespons santai. Kriterianya yang pemimpin muda sebagai cawapres Pak Prabowo sama yang sudah di pemerintahan, Mas? Ya kan nggak harus saya, bukan hanya saya yang muda, ya. Mas. Tapi bisa menepis nggak sih Mas kalau Mas Wali bukan cawapresnya Pak Prabowo? Nah, udah ada. Ya. Gimana Mas? Bisa menepis nggak Mas kalau bukan cawapresnya Pak Prabowo? Hah? Soalnya dari Keputusan capres, cawapres itu dari ketua umum, dari parpol, nggih. Ditanyakan parpol dan ketua umum. Itu loh ya. Ojo kabeh mbok lempar ning aku, nggih. Tapi Mas Gibran dan Prabowo punya kedekatan yang dijalin sejak 2022. Naik kuda dan berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung, hingga makan malam bersama di angkringan. Sinyal Gibran dicalonkan juga makin kuat saat dikabarkan mengurus surat keterangan catatan kepolisian. Ini adalah syarat untuk mendaftar ke KPU sebagai capres dan cawapres. Tapi Gibran membantah sedang atau telah mengurus SKCK. katanya bikin SKCK juga sih Mas? Di ngaku nang kene terus no. Aku nang kene terus. Enggak. Jadi nggak benar Mas ya? Jangan membuat berita yang membuat resah. Ya. Berarti hoax ya Mas itu Mas? Hah? Hoax ya? Lah golek ono aku ngurus SKCK ning ngendi kan ora kan aku nang kene. Infonya di Polda tuh Mas. Yuk, cek ning Polda ya. Ya. Teleponan Polda kok Gibran ngurus SKCK. Ya, wes ya. Sementara Erick Thohir betul sudah mengurus SKCK. Pak Ramadan, Pak Erick Thohir buat SKCK itu benar nggak Pak? Katanya Pak Erick Thohir, iya kabarnya. Ya, kalau buat SKCK-nya, iya benar. Tapi untuk apa, saya belum dapat informasi. Oh, berarti udah diterbitkan Pak, iya. SKCK-nya. Stafnya yang ngambil. Cuma kepentingannya apa, saya belum tahu. Sejauh ini update-nya iya Pak. Tahu, masih saya tanyakan. Belum. Jadi saya tanyakan stafnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa, nanti saya tanyakan. Itu kapan Pak pembuatan SKCK-nya Pak? Yang ngambil stafnya. Pembuatannya hari apa? Kemarin. Lembaga Survei Indonesia mengukur elektabilitas Erick, Gibran, dan Khofifah sebagai pasangan Prabowo Subianto berhadapan dengan Anies Muhaimin dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Bila Erick Thohir pasangan Prabowo, maka elektabilitasnya 38%. Dengan Gibran, pasangan Prabowo Gibran meraih elektabilitas 36%.
Sementara pasangan Prabowo Khofifah, maka elektabilitasnya adalah 36,3%. Dengan kombinasi siapapun, di 3 orang ini, menurut Lembaga Survei Indonesia, Prabowo unggul atas Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Di jajak pendapat ini, masih ada sekitar 7% yang belum menentukan pilihan. Lalu kapan pasangan Prabowo diputuskan? Tenang aja, ojo ke susu. Tapi kan udah mau bentar. Ojo gerusa-gerusu. Tapi mau Ya. bentar lagi Pak. Iya, terus kita ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya sudah mengerucut Pak. Pak, tapi namanya sudah mengerucut Pak. Ya, kita godok terus. Oke. Siapa Pak? Dan syarat menentukan pasangan Prabowo bukan dengan suara terbanyak, tapi musyawarah. Musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan seluruh ketua umum partai. Ini yang menyebabkan forum ketua umum itu tidak bisa melakukan rapat musyawarah untuk mufakat karena terkendala dari ketiadaan Bang Zulhas, ketua umum PAN yang berada di luar negeri. Ini soal kendala teknis saja. Karena itu, dalam 2 hari ke depan, Jumat dan Sabtu, rapat-rapat koalisi bakal intens. Setelah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pulang dari Riyadh, Arab Saudi. Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan ikut bersama rombongan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok dan Arab Saudi. Tim Liputan, Kompas TV. Koalisi Indonesia Maju menjadwalkan pertemuan antara ketua umum hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Kertanegara, Jakarta. Tifal, jam berapa akan digelar rapatnya dan membahas apa? Beredar kabar bahwa pertemuan akan berlangsung sore nanti, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Ini berhubungan langsung dengan pematangan nama bakal calon wakil presiden. Ini di tengah pertemuan akan membahas soal itu, bakal calon wakil presiden untuk Ganjar, saya koreksi, untuk Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2024 nanti. Namun sejauh ini yang saya coba upayakan konfirmasi dari kalangan Koalisi Indonesia Maju, baik itu dari pihak Partai Gerindra, kemudian dari Partai Demokrat dan juga Partai Amanat Nasional, konfirmasi saya terima dari 2 pihak bahwa kami diminta untuk menunggu perkembangannya lebih lanjut. Tadi sempat saya tanyakan kepada Edi Supardo selaku Sekjen Partai Amanat Nasional apakah betul akan ada pertemuan pada sore ini. Ia menyatakan yang belum mendengar dan meminta kami untuk menunggu perkembangan informasi berikutnya. Sementara dari Budi Satriojiwandono, mewakili dari Partai Gerindra, menyampaikan kepada saya bahwa belum ada rencana pertemuan itu, namun yang jelas sama nadanya, diminta untuk menunggu kepastian informasi yang lebih lanjut lagi setelah ada kabar pasti dari pihak Koalisi Indonesia Maju kepada wartawan. Yang kami cermati baru sebatas itu, tapi yang juga perlu saya kabarkan juga ke Anda Paskalis, sejauh ini perkembangan di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan sejak pagi hingga siang hari ini, kami melihat di kediaman Prabowo Subianto ada 2 tokoh yang masuk ke kediaman Prabowo untuk melakukan pertemuan. Tokoh tersebut adalah yang pertama, tadi kami lihat ada kedatangan dari mantan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga tokoh kedua yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki. Tadi setelah dikonfirmasi, Andi Amran tidak bersedia menyampaikan keterangan lebih lanjut kepada wartawan dengan alasan sudah mendekati ibadah sholat Jumat. Namun tadi saat diupayakan konfirmasi kepada Jimli Asyidiki, Jimli menyampaikan bahwa pertemuan keduanya dengan Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan ini sebatas untuk bertukar pikiran soal beberapa hal, terutama yang terbaru berhubungan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu begitu, dan masih terus menuai polemik hingga saat ini, terutama berhubungan langsung dengan putusan batas usia atau batasan-batasan syarat menjadi capres atau calon wakil presiden dalam agenda pemilihan umum presiden di undang-undang tersebut. Tadi disampaikan bahwa sebatas hanya bertukar pikiran soal imbasnya bagaimana, efek akan seperti apa, tapi saat ditanyakan atau saya konfirmasi lagi apakah ini spesifik menanyakan soal potensi Gibran maju sehubungan langsung dengan keluarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi itu, Jimli menyatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan itu dan tidak disebutkan adanya pertemuan
membahas spesifik soal nama Gibran Rakabuming Raka yang diproyeksikan atau yang belakangan muncul namanya ini kuat berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai bakal calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Apakah kemudian sore nanti betul akan ada pertemuan? Kami tampaknya masih butuh konfirmasi lagi kepada pihak-pihak terkait, terutama dalam hal ini dari pihak Koalisi Indonesia Maju, karena dikabarkan bahwa saat ini pertemuan akan dilakukan menanti kedatangan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan selepas melakukan kegiatan di luar negeri. Paskalis. Baik, terima kasih. Tifal Solesa melaporkan langsung dari Kertanegara, Jakarta.